Shalom. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah evangelisasi jemaat kami Masjid Semani Lansot Sarongsong, wilayah Tomohon 3. Sambil berdiri, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Di dalam Mazmur 95 ayat 1, 2, dan 6 kita sambut dengan terpujilah Allah. Ibadah evangelisasi jemaat kami Masjid Semani Lansot Sarongsong dari kolom 1 sampai 21 di malam hari ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Indahnya saat yang teduh. Silakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita pengampunan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami jemaat-Mu Kemim Masjid Semani Lansot Sarongsong, kolom 1 sampai dengan kolom 21, di dalam kebersamaan yang bersukacita dan bersyukur
atas kasih dan setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Seperti sekarang ini, kami ada dan masih menikmati persekutuan yang indah dan beribadah, sekalipun dengan berbagai keterbatasan, bahkan banyak pergumulan yang harus kami jalani, seperti apa adanya. Bapa, terima kasih kepadamu. Di balik kasih setiamu, kami pun menyadari akan ketidaksetiaan kami, terlibat dengan banyak dosa. Dosa berpikir, dosa berkata-kata, maupun dalam perbuatan. Engkau Tuhan Maha mengetahui. Oleh karenanya, ya Tuhan, kami menyembah-Mu, mohon pengampunan daripadamu. Ampuni kami ya Tuhan. Beri kami kesempatan lagi menikmati hidup dan menjalaninya dalam kekudusan serta bersama kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ini doa, penyembahan dan permohonan kami kepadamu. Terpujilah ya Allah ya Tuhan kami. Amin. Sejauh timur dari barat. Dengarkanlah berita pengampunan yang ada dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sambut dengan kuberi belas kasihan.
masuk pada pembacaan firman dan perenungannya. Sebelumnya, mari berdoa. Ya Bapa Surgawi, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai bagian panggilan iman percaya kepadamu. Ya Tuhan, mohon berkat hikmat dan kemampuan serta sukacita daripadamu bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan berita sabda Tuhan, maupun jemaat atau mereka semua yang mendengar, yang mengikuti ibadah ini, baik di rumah gereja maupun di rumah masing-masing. Bimbinglah kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu menyelamatkan serta membawa sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Yesus kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membaca Alkitab dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Roma 15 ayat 1 sampai 13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Allah Tuhan kita. Shalom. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman dalam Roma 15 ayat 1 sampai 13 meliputi atau tentang kesetaraan antara yang lemah dan yang kuat, atau yang kaya dan yang miskin. Saudara-saudara jemaat kolom 1 sampai 21 yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita ketahui sebagaimana kota Roma adalah kota yang sangat terkenal, yaitu pusat dunia di mana banyak bangsa-bangsa bertemu di kota ini. Kota Roma terkenal dengan kemewahannya. Kota di dalamnya terdiri atas banyak orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Namun di balik itu tentunya mencakup satu kehidupan bagi para orang-orang yang lemah. Di kota Roma terdiri dari banyak budak-budak yang diperjualbelikan. Mereka yang kaya berarti sangat kaya. Mereka yang miskin berarti sangat miskin. Saudara yang diberkati Tuhan, kita dapat melihat di dalam ayat 1 sampai 2 tentang pengajaran iman Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu tentang kebersamaan dengan tidak mementingkan diri sendiri. Pada ayat 3 sampai 8 Paulus mengemukakan tentang profil Kristus yang menjadi contoh atau panutan bahwa Allah yang datang di dalam Yesus adalah sumber kekuatan, sumber ketekunan, sumber penghiburan yang menghadirkan satu kebersamaan atau kerukunan, yaitu menghadirkan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya. Dalam hal ini kita lihat pada ayat ke-6, maka melalui kebersamaan terbentuklah suara hati yang sungguh percaya dan bersama-sama memuliakan Tuhan dengan kebenarannya melalui ketekunan kepada ajaran kitab suci. Itu ada di dalam ayat 2. Kita dapat melihat inti dari maksud penulisan surat Paulus di Roma yang mencontohi Kristus yang menerima atau mengampuni dosa manusia supaya bersama-sama ada dalam persekutuan, bersama-sama ada dalam kebersamaan
yang memuliakan Allah, bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan manusia sebagai manusia daging adalah untuk mempersekutukan banyak orang menjadi satu kehidupan, satu kerajaan bersama Allah. Tuhan Yesus sebagai pintu kerajaan Allah. Dalam ayat 9 sampai 12 tentang panggilan iman yang diajarkan Paulus agar jemaat tetap teguh dalam persekutuan yang bergantung kepada Yesus dengan kebenarannya, takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan, serta menaruh pengharapan hanya kepada Yesus sebagai anak Allah. Ayat 13 tentang janji Tuhan yang sudah mempersiapkan kekuatan Roh Kudus yang berlimpah-limpah bagi mereka yang tetap bergantung atau berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat Kolom yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ajakan firman Tuhan bagi kita semua, saudara-saudara dan saya sendiri, yang sementara ini tentunya banyak kita berhadapan dengan pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan keseharian kita, entah itu di dalam rumah ataupun di luar rumah, dalam keluarga jemaat atau di tengah kehidupan masyarakat. Terlebih khusus saat ini yang terkait dengan pandemi COVID-19 ataupun terkait dengan Pilkada 9 Desember 2020. Ajakan firman Tuhan kepada kita untuk hidup dalam kebersamaan yang saling kasih mengasihi, hidup yang saling menopang, saling menghargai, memelihara persekutuan yang beriman, menjaga persahabatan atau hubungan yang harmonis, bukan menabur benih-benih kebencian yang dapat membangunkan kericuhan yang sangat berdampak negatif bagi kehidupan kita sekalian. Ajakan firman dalam kebersamaan, hidup dalam persekutuan yang indah, yang saling menghargai dan menghormati, menopang satu dengan yang lain, membantu menolong, adalah sesuatu hal yang sangat indah dan menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah pernah datang sebagai manusia daging yang sangat menderita. Sebagai orang percaya kita dapat melihat dan merasakan bagaimana pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah sang penyelamat bumi dan manusia, yang mampu mengampuni setiap dosa atau insan manusia. Saudara yang diberkati Tuhan, saya sangat tertarik dengan ayat 3 yang dikatakan kata-kata cercaan mereka yang mencercah engkau telah mengenai aku. Di sini Paulus mau mengatakan
betapa ia turut merasakan penderitaan Yesus ketika Yesus harus menanggung beban. Paulus sungguh-sungguh merasakan satu kesatuan batin dengan Yesus, persekutuan erat dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga ia merasakan beban Kristus yang mengena kepada diri pribadinya. Ia turut menderita mengingat betapa pengorbanan dan penderitaan Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat kolom keluarga besar Gemimjet Semani Langsot Sarongsong, saudara-saudara dan saya sendiri sebagai umat Tuhan, mari kita membuka hati, buka hati kita, pikiran kita tertuju untuk Tuhan di tengah-tengah keberadaan hidup kita saat ini. Pandemi COVID tidak pernah berhenti. Kembali Tomohon sudah menjadi zona merah. Sekalipun kita dapat beraktivitas, namun selalu ada batasan-batasan yang membuat kita tidak leluasa untuk beraktivitas, apalagi bekerja. Terlebih masih banyak yang merasakan penderitaan berkekurangan. Jemaat diberkati Tuhan, mari kita berpikir positif yang tertuju kepada kebenaran firman Tuhan, tertuju kepada panggilan iman. Mari kita bersemangat, semangat spiritualitas, semangat iman, supaya kita mampu menyelesaikan persoalan pandemi COVID dengan pikiran yang positif. Sebagai jawaban iman kita kepada Tuhan, kita menjawab iman kita kepada sesama kita. Kita berusaha untuk mampu menolong, membantu mereka yang lemah, yang berkekurangan, yang membutuhkan pertolongan. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikian kita berkaca kepada profil Kristus, Yesus Kristus yang menanggung beban, supaya kita saling mengasihi. Bagaimana Yesus mengasihi kita, bagaimana Yesus mau datang oleh karena untuk memuliakan kita di hadapan Tuhan Allah, mengangkat segala dosa, mengangkat segala maut yang ada bagi manusia. Oleh karena tujuan Tuhan bagi kita umat manusia adalah persekutuan, persekutuan yang indah, hubungan keharmonisan di dalam Tuhan Yesus sebagai Allah kepala gereja kita. Satu persekutuan yang saling menolong, membantu, menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Kalau di Roma, dalam surat Paulus, yang kaya diajak untuk saling berbagi, kesetaraan hidup, kebersamaan, mau melihat mereka budak-budak yang miskin tertimpa kemiskinan, kekurangan, bahkan penganiayaan. Saudara-saudara, jemaat kolom 1 sampai
kolom 21. Marilah kita sama-sama menanggung beban Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam arti menanggung beban Tuhan Yesus Kristus, yaitu saling mengasihi supaya hati Tuhan senang melihat apa yang Dia amanatkan, melihat kehadirannya bagi dunia berbuah bagi sesama, saling mengasihi, menolong dan membantu dengan tulus, ikhlas, serta dengan sukacita iman tanpa menuntut imbalan, menuntut sesuatu yang beralasan, serta tetap komitmen dengan iman kita yang tetap bergantung atau berpengharapan kepada janji Tuhan, yaitu Tuhan sudah mempersiapkan bagi kita orang yang percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa Ia akan memberkati dengan kekuatan Roh Kudus yang melimpah bagi kita yang bergantung dan tetap setia menjalankan amanatnya. Kebenarannya dilakukan, maka berkat melimpah atas Roh Kudusnya kepada kita. Roh Kudus yang menuntun kita, memberi hikmat supaya kita dapat berpikir, berkata, bekerja dengan baik, membawa hasil yang sungguh-sungguh luar biasa yang datang daripada Tuhan, yang membawa kedamaian, damai dan sejahtera bagi banyak orang. Panggilan iman untuk kita semangat dalam persekutuan yang beribadah, artinya persekutuan yang benar, persekutuan yang saling menolong, bukan saling menghujat, bukan menyimpan dendam, atau membentuk benih-benih kejahatan, namun memelihara persahabatan di tengah-tengah kehidupan ini yang berkaitan dengan Pilkada 9 Desember 2020 nanti. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama hidup dalam kerukunan, bersemangat membentuk satu kerukunan yang indah, persekutuan yang indah. Tidak berpikir negatif, berpikir yang positif. Biar anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Seperti pepatah mengatakan, berpikir yang positif, tertuju pada kehidupan bersama kemuliaan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Semoga firman ini memberi rasa kebersamaan, sukacita kita, membangun iman kita, semangat kita untuk jangan gampang terpengaruh. Kita hidup dalam satu keharmonisan, persekutuan dengan Tuhan, bukan persekutuan dengan dunia, tetapi dengan Tuhan Yesus yang membawa damai sejahtera. Sekalipun banyak perbedaan, namun kita satu hati, satu suara untuk Tuhan, untuk Yesus Juru Selamat kita. Berarti kita hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah Allah kita semua, Tuhan Yesus Kristus, yang mencurahkan Roh Kudus bagi kita, orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Amin. Jemaat, kita memberikan persembahan. Mari kita bernyanyi. Kami bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan.
berkat hikmat-Mu ya Tuhan. Firman-Mu sungguh indah, mengingatkan kami semua untuk hidup dalam kebersamaan, hidup dalam satu misi, menjalankan amanat Tuhan Yesus yang saling menopang, tidak tercerai-beraikan dalam situasi dan kondisi apapun, dengan semangat iman yang tetap bergantung kepada Yesus, dan senantiasa Roh-Mu melingkupi kami semua, setiap jemaat di setiap kolom 1 sampai dengan kolom 21. Di dalamnya para pendeta, guru agama, penatua, syamaz, juga mereka semua yang terlibat dalam pelayanan jemaat. Ya Bapa di sorga, sertai dan tolonglah mereka semua, pribadi dan keluarga, terlepas dari berbagai derita atau pergumulan yang ada. Tuhan Yesus, bimbinglah dan selamatkan mereka, memberkati rencana usaha kerja, membuat mereka semua berhasil, sukses di dalam tangan kasih Tuhan. Dan mohon berkat Tuhan atas persembahan yang sudah dikumpulkan, supaya menjadi berkat dalam pelayanan, sekalian untuk kemuliaan nama Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, ini doa kami. Kami berserah kembali kepadamu, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami yang di sorga, yang akan diucapkan bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskan kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini, dan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, NNBT nomor 26 ayat 1. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya.